Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak haji, bapak-bapak labai atau amil yang kita hormati, kita muliakan bersama, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan tidak lupa kita ucapkan yang terhormat serta yang kita muliakan Ketua Yayasan TKN Khotibiah Sambas yang terpilih beberapa hari yang lalu. Tadi kita sudah menyusul anggotanya. Alhamdulillah dalam beberapa hari nanti akan kita sebarluaskan siapa anggota. Bagi yang terkena anggota nanti tidak usah nolak, berarti orang yang kita percayakan. Di dalam hadis tersebut kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkurismallah alaihi. Dapat kita terjemahkan, tidak sholat, tidak ada sholat atau tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Dan tidak ada wudu atau tidak sah wudu bagi orang yang tidak berzikir pada Allah, tidak menyebut nama Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bahwa sholat itu tidak hanya sendirian. Ibarat tangga, sholat ini adalah tangga pertama atau tangga ketiga. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Tangga kedua adalah wudu. Kemudian setelah itu kita berjumpa dengan sholat. Nah, jadi orang yang tidak berwudu itu maka tidak sah sholatnya. Walaupun dia suci dari najis. Nah, timbul pertanyaan bagi kita, kalau orang setelah mandi junub, apakah dia perlu wudu? Nah, bergantung. Misal, kita habis mau mandi junub, sebelum kita mandi junub, kita telah berwudu. Kita berwudu dulu, setelah itu kita siram, kita mandi junub, maka setelah kita mandi, misalnya langsung sholat subuh atau sholat apa saja, maka tidak perlu berwudu. Kenapa? Karena ketika kita mandi junub ada wudunya. Kebalikannya, ketika kita akan mandi junub atau mandi besar, lalu tidak menggunakan wudu, langsung mandi. Nah, ketika kita akan sholat subuh, maka wajib berwudu. Nah, itu bedanya itu, bapak-bapak semua. Misal, yang lain, ketika kita akan mandi junub, kita berwudu. Lalu kita mandi junub. Di tengah perjalanan mandi junub kita batal, mungkin buang angin atau tersentuh kemaluan, tapi dengan telapak tangan. Tapi kalau di sini tidak apa-apa, tersentuh, tidak apa. Tapi jangan sengaja untuk disentuhkan, tidak boleh. Nah, jadi dengan telapak tangan. Nah, lalu tersentuh dengan telapak tangan kan tidak membatalkan, membatalkan kan?
lalu kita akan sholat, setelah itu kan kita akan sholat, maka kita wajib wudhu kembali. Kenapa? Karena wudhu kita adalah batal. Jadi ternyata wudhu sangat penting bagi sholat. Kenapa? Karena wudhu ini adalah simbol dari kita meminta ampun kepada Allah. Simbol kita beristighfar kepada Allah. Mensucikan diri kepada Allah karena kita sholat adalah menghadap Allah. Nah, jadi sebelum kita sholat belum menghadap Allah, maka kita ini harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan lahir dan batin. Oke. Kemudian yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Jadi tidak diterima sholat salah seorang di antara kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Jadi sholat tidak akan diterima siapapun ketika dia berhadas. Berhadas ini hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas besar berarti total, itu tidak sah walaupun kita ada wudu. Mesti harus suci hadas besar. Kemudian apabila kita sudah suci hadas besar, maka harus suci hadas kecil, yaitu berwudu. Nah, apabila kita itu berwudu, maka kita dianggap sholat sah. Tergantung nanti khusyuk atau tidak. Khusyuk atau tidak. Nilai, tapi yang jelasnya awalnya itu harus sah. Nah, setelah itu perkembangan kita dalam sholat, apakah kita khusyuk atau tidak, itu nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak diterima sholat salah seseorang di antara kamu karena berhadas hingga dia berwudu. Nah, jadi wudu ini sangat penting bagi kita dan wudu perlu dipelajari. Walaupun itu masalah fikih, karena masalah fikih itu terpenting. Setelah itu baru masuk masalah hakikat atau tasawuf. Jadi ini saja yang dapat kita sampaikan tentang dua hadis di dalam kitab Lubabul Hadis di bab yang ke-6, Al-Babus Sadis fi Fadilatil Wudu, tentang fadilah wudu. Kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.